Hai, nama gua Muhammad Abdul Jikri Yusuf. Nama aku Salsabila Aprilia. Saya Anak Mawati dari kelas 12. Saya Muhammad Gopal Oya Ramdan. Nama saya Muhammad Ajis Ali Akbar. Nama saya Siti Nur Anissa, biasa dipanggil Nisa. Nama saya Iwan Aminullah. Nama saya Akmaluddin. Hai, gue Pradipta Fikiami dari kelas 12 Madrasah Aliyah Darul Mustaqim. Karena terpaksa. Ya saya sekarang ngikutin temen. Karena udah kebentok. Karena dipaksa orang tua. Ya, sebenarnya saya juga terpaksa. Yang pasti karena pilihan orang tua sih. Karena ini perintah orang tua. Sebagai anak yang nurut, harus nurut. Jadi ya udah ikut aja. Karena emang dari PAUD ya, Nisa sekolah dari PAUD, TK, MI, MTS sampai sekarang MA. Itu karena emang pilihan Nisa sendiri. Awalnya terpaksa. Tapi pas udah gue jalanin, kayak gue mulai ikhlas gitu buat sekolah di DM. Kan emang pertama gak mau, tapi makin kesini kayak udahlah jalanin aja. Terus ditemuin sama temen-temen yang keluarga yang bisa ngasih masukan kalau ada masalah. Emang dari awal saya terpengaruh sama ucapan Abi Umam yang sering mengatakan bahwa Darul Mustaqim itu bakal menunjukkan kita ke sebuah masa depan yang cerah. Darul Mustaqim itu unik, asli. Dengan pemandangannya. Ya intinya keindahan alamnya sangat bagus lah. Setelah dijalani, ini tuh benar-benar sekolah yang aku cari dan cocok buat aku. Pahalanya juga ada, ibadahnya juga ada, ilmu pengetahuannya juga ada. Jadi saya pikir mendingan ke MA Darul Mustaqim. Dunianya dapat dan akhiratnya juga dapat. Semenarik-menariknya sekolah lain, tidak ada yang menarik seperti Darul Mustaqim. Dibanding sama sekolah-sekolah lain, Darul Mustaqim itu lebih baik. Pemandangannya yang cukup indah, emang indah sih. Udah alami, indah, udaranya juga masih sejuk. Pokoknya beda deh sama sekolah lain. Jadi ya gue merasa beruntung sekarang. Udah dipertemukan sama manusia-manusia yang luar biasa banget. Dan benar banget, ikhlas tuh emang berat, tapi akhirnya indah. Guru favorit yang pertama Pak Sukman. Pak Sukman. Abi Umam, Mas Sukman. Of course Abi Umam, Pak Sukman sama Pak Endang. Yang pertama itu Abi Umam. Pak Rahmat sama Pak Sukman. Pak Jaya dong. Guru terfavorit saya itu Pak Budi. Pak Iwan. Bapak Iwan. Haji Asep. Pak Sukman itu udah kayak sosok ayah sendiri ya. Kalau kita cerita itu pasti nyambung. Bapak hebel banget. Baik banget. Ya walaupun murid-muridnya pada bercanda, Pak Sukman tetap sabar. Bercanda serame-ramenya, gak bakal dimarahin gitu. Pak Sukman tuh kayak bapak banget sih. Bapak kayak bapak kandung banget buat kita. Cara beliau menyampaikan pelajaran, terus kayak ngasih nasihat ke kita-kita. Terus yang kedua itu Abi Umam. Karena Abi Umam lucu. Sering bercanda sebelum belajar, jadi masuk kena otak. Abi Umam tuh kalau misalnya ngasih motivasi, kita kayak selalu termotivasi gitu, terdorong. Abi Umam itu sebelum masuk kelas atau apa itu selalu game. Selain orangnya nyenengin, Abi Umam juga sering ngasih motivasi buat kita gimana kita mempersiapkan diri buat ke depan. Pak Jaya itu sebenarnya galak, tapi meskipun galak, Pak Jaya tegas, berwibawa, dan juga banyak disegani gitu sama semua murid, bahkan semua orang juga gitu. Ya pokoknya gak bakal ada lagi deh guru yang kayak Pak Jaya. Kenapa Pak Rahmat? Ya, karena kalau ngelucu tuh suka garing. Kalau ngajar juga kenapa suka Pak Rahmat? Karena dengan gaya tulisannya. Pak Budi
orangnya kayak friendly ke semua anak murid. Dan cara penyampaiannya cepat dan langsung masuk ke otak. Jadi bikin suasana itu lebih menarik dan membuat semangat untuk belajar tanpa ada rasa ngantuk ketika Pak Budi masuk. Pak Iwan itu ngajarnya sistem kayak dosen, jadi kita aktif di kelas, bukan cuma mengandalkan guru yang memberi materi. Kenapa saya menyukainya? Karena gaya bahasanya itu yang sangat bagus dan menarik, dan metodenya juga sangat berbeda. Karena Pak Iwan ngajarnya kayak dosen gitu, cepat masuk sama otaknya juga. Walaupun lama sih. Pandang selalu mengajarkan kesabaran kepada murid-muridnya. Baik sebenarnya, cuma muridnya aja yang laknat. Pandang tuh guru yang gak pernah salah pokoknya. Guru yang gak pernah salah. Kalau misalnya sekalipun beliau ada menyebutkan kata atau kalimat kesalahan gitu lagi ngejelasin, terus diralat nih sama muridnya, terus nanti Pandang mengeluarkan jurus legendnya gitu. Udah sekolah jura ribut mana mah. Teman-teman di kelas pada unik semua. Gokil asli, terbohong. Pada kocak-kocak semua lah, lulusan rumah sakit jiwa. Lucunya tuh kelewatan gitu, sampai guru juga bercandain asli. Sumpah demi apapun unik bakal nemu lagi dimanapun, kapanpun. Terus juga gimana ya, makhluk-makhluknya itu kayak makhluk astral gitu loh. Semua jenis ada gitu. Model Andra, dia kalau dateng nih telat, sampai dihukum. Kebiasaannya sih gitu, tapi semenjak kesini lumayan lah. Dari model Abdol, awal masuk sekolah dan Mustaqim suka dimarahin, suka domelin sama Pak Budi lah, Pak Jaya, dan guru-guru yang lain. Tapi semenjak kesini banyak perubahan. Terus teman-teman saya yang lain juga, ada Nopal, ada Rian, ada Rohim, Andra, Lucky, Aska, Sehan, Duta, kan banyak. Dan itu nggak ada di sifat orang yang lain. Dari gokilnya, cara ngelucunya, mereka tuh ada aja topik buat ngelucu. Nggak ada kayak nggak ada beban hidup, ketawa paling gede. Di kelas itu banyak grup atau geng gitu ya. Jadi gue tuh punya geng namanya Diskusi Peradaban Manusia. Itu tuh gak ada lagi deh manusia-manusia kayak mereka. Makhluk langka, mereka tuh cuma ditemuin di DM doang sih. Ada Radita, si pemilik tenggorokan yang nggak tahu diri itu. Radita tuh tenggorokannya ya Allah, gak tahu diri banget. Sumpah suaranya lewat dari kuping tuh songong banget dia. Terus ada Tia, dia kasar, tapi selalu baik. Dan kalau Dora, dia paling cerdas dan paling pintar dari antara kita semua dalam hal pelajaran. Tapi dia kayak gak nyambung kalau ngomongin nilai pelajaran. Dia tuh kayak apa-apa tuh kayak gak nyambung. Ini tuh apa gitu. Terus ada Alda yang selalu mendengarkan kita, gak pernah mengawali gibah, tapi selalu nimbrung. Kalau misalnya Intan sama dia tuh selalu mengingatkan ketika gibah kita sudah kelewatan. Meskipun kadang dia suka ada hilafnya juga sih. Kadang dia suka mau obrolan gibah juga. Kalau di kelas itu kan Noval pelawaknya. Nah kalau di kita itu
apalagi kalau diajak ngobrol suka nggak nyambung, egois juga. Nah tapi dia tukang ngajak kemana-mana gitu, terus harus diturutin banget. Dia orangnya baperan nih ya. Kalau misalkan dia udah baper, udah deh jangan diapa-apain lagi, pokoknya kita mah diem aja. Nah kalau Rohman orangnya baik, ya baik relatif ya. Terus juga dia kalem kalau di sekolah, tapi kalau udah kumpul distriknya minta ampun, udah kayak gimana gitu, udah kayak kemasukan jin iprit gitu. Rohim nyambung juga sih, asik diajak gibah, terus juga ya pinter main gitar, sama sih kayak kakaknya si Rohman. Terus tapi dia sedikit PA ya, gimana gitu pokoknya. Kalau Faik itu lebih dewasa pemikirannya daripada yang lain menurut aku sih. Nah tapi dewasa juga dia gimana ya, kalau misalkan diajak ngobrol tuh susah banget. Tapi kalau misalkan dia udah denger yang gratisan, langsung tancap gas ya. Gak tahu juga sih apa yang membuat kita jadi sedekat sekarang. Yang jelas kita itu udah kayak saudara, udah kayak keluarga, terus solidaritasnya juga dapet banget. Tapi walaupun kita bergeng-geng, tetap sih Dela jadi idol. Dela walaupun sampai anak suka Dela di kelas sering dibully intinya, tapi Dela kayak favorit gitu deh. Walaupun sama si Afdol sama yang lain, Aden juga sama Aden. Maaf ya Den. Momen yang paling gak bisa dilupain itu pas Pramuka Peduli sih, pas jadi supporter di UKI. Pas waktu Darul Mustaqim berlaga di UKI, lu lihat Ke Curug sih. banyak sih. Banyak yang nggak bisa gue lupain, banyak. Karena waktu kemarin tuh pas ke Curug, ada teman kita, salah satu teman kita, dia ngalamin yang nggak bisa gerak sama sekali sih. Tapi ada satu momen yang paling gak bisa dilupain, waktu festival pemuda di Sentul. Di perjalanan juga asli gokil banget. Kita seru-seruan di dalam bis. Terus pas di tempat kita masuk ke ruangan itu, Kita disebut pemandangan yang indah, kita nonton konser. ada pertunjukan gitu dah. Ada band kotak juga di sana. Kita di sana nari-nari, joget-joget, seru-seruan, pokoknya asli gak bakal lupa. Pokoknya momen yang gak bisa dilupain itu waktu ke Sentul deh. Ya, 3 tahun ngerasain sekolah di sini, rasanya nyaman, bahagia banget sekolah di sini. Kayak merasa jadi manusia paling beruntung, gak berhenti-berhenti, kayak ya bisa dipertemukan dengan makhluk-makhluk aneh tapi sangat luar biasa banget. Terima kasih banget buat DM udah mempertemukan kita semua. Dan pesannya buat Darul Mustaqim ke depannya, setelah kita keluar dari Darul Mustaqim, muridnya bisa tambah banyak, Darul Mustaqim bisa tetap hidup, bisa tetap jaya, bisa tetap maju. Dan pokoknya yang terbaik buat Darul Mustaqim. Ya semoga kedepannya makin maju lagi, makin sukses, makin banyak juga muridnya, dan biar ada penerus kita juga. Nah, semoga DM makin maju, makin banyak muridnya, dan adik kelas yang sekarang tuh semoga nggak neko-neko, nggak ngikutin jejak buruk kakak kelasnya. Dia makin sukses, makin maju, panjang umur buat guru-gurunya semua.
Semoga Bapak Guru sehat sampai kita sukses, sampai kita ketemu lagi di nanti di lain waktu. Terus kita bisa nostalgia tentang hari ini, tentang di video ini, tentang yang kemarin. Terus pesan buat sekolah, semoga semakin jaya karena sekolah ini tuh benar-benar bagus banget, dari sistem pendidikannya, dari lingkungan sekolahnya yang nyaman buat belajar, dan dari segala aspek. Jadi kalau kalian penasaran, jangan cuma judge dari luarnya aja, coba masuk dulu, terus rasain kalian sekolah di sini tuh gimana. Pasti seru. Panjang umur buat guru-guru kita yang udah mendidik kita sampai sekarang. Ada banyak ilmu yang kita terima. Terima kasih. Harapan untuk kelas 12 yang pasti lulus sama-sama. Saya terus pokoknya kalau diajak kumpul harus mau. Jangan susah buat diajak komunikasi,